Baiklah, karena waktu sudah tiba, kita mulai saja ya. Sebelum mulai, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada sore ini boleh bertemu kembali dalam seminar sejarah gereja. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh mengerti dan memahami dengan baik seminar ini. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, kita akan mulai sajian yang pertama dalam seminar ini. Kita dengar dari Rocky ya. Rocky akan coba paparkan nanti isi seminarnya, baru nanti akan ditanggapi oleh Dian, dan setelah itu nanti kita akan lanjut nanti kepada Dian dan ditanggapi oleh Rocky. Oke, silakan Rocky, boleh share materi boleh atau tidak pun tidak apa-apa. Silakan. Saya membaca aja ya Pak. Oke. Silakan. Ya, kita memulai pembelajaran kita tentang kiprah Missionomensen di Tanah Batak dengan suatu tinjauan historis praktis tentang kiprah Missionomensen di Tanah Batak diberhadapkan dengan misi di Hakai serta relevansi bagi misi di gereja Hakai. Ya, kita masuk ke latar belakang masalah. Tanah Batak adalah daerah asal suku-suku Batak, meliputi wilayah dari pantai barat Tapanuli ke timur hingga kota Medan, di Provinsi Sumatera Utara. Batak begitu terkenal di mata orang Eropa. Orang Batak dianggap sebagai kelompok suku kanibal dan suku liar yang terisolasi. Anggapan ini didukung dengan kabar kematian dari 2 orang misionaris yang diutus jending gereja Baptis dari Amerika, yaitu Pendeta Samuel Munson dan Henry Liman. Peristiwa yang menggemparkan ini menjadi perbincangan di Barmen. Peristiwa tersebut yang mendorong keinginan Nommensen dalam menjalankan misi penyebaran agama Kristen ke Toba. Dia adalah anak tunggal bersama 3 orang saudara perempuan. Orang tuanya miskin dan ayah yang selalu duduk di rumahnya meminta tali bahan kaos atau menimbal pakaian. Di usianya yang masih 8 tahun, dia sudah pandai menggembalakan ternak, bahkan hampir semua biri-biri yang ada di desanya sudah pernah digembalakan. Tetapi hal ini tidak menjadi penghambat baginya untuk mengikuti jenjang pendidikannya. Ia disidihkan pada Minggu Palmarum tahun 1949. Ia pergi gereja lalu berdoa. Di dalam benak Mensen, ia mengungkapkan segala cita-citanya untuk menjadi seorang pekabar Injil. Dengan tiba-tiba terdengarlah sebuah suara yang sangat kuat seperti petir. Di dalam hatinya, ia berkata bahwa Allah telah menerima doanya. Ternyata yang jatuh itu adalah atap gereja yang terjatuh berukuran 2 meter. Tapi ia tetap mengakui bahwa itu adalah suara sebagai tanda atas jawaban dari doanya. Nommensen adalah apostel orang Batak yang telah berjaya menerobos kegelapan orang Batak dan berjaya meletakkan Kristen kepada orang Batak. Nommensen membawa dampak positif kepada masyarakat Batak. Dengan semangat yang diberikan Nommensen terhadap orang Batak di Tanah Batak dengan memberikan penginjilan dan sumbangsi kepada mereka guna menambah iman Kristen mereka. Kiprah misi Nommensen menjadi contoh apapun teladan bagi kita selaku orang Kristen. Hakai juga memandang bahwa kiprah misi Nommensen yaitu membawa orang Batak keluar dari kegelapan menuju terang. Dengan hal yang demikian, orang Batak berhasil mendirikan gereja-gereja yang mandiri. Salah satu gereja yang mandiri tersebut adalah Huria Kristen Batak, Nasi Habib, yang berdiri sejak 1 Mei 1927 di Pantuan, Matang Siantar. Ini diakui resmi oleh pemerintah Belanda sebagai Vereniging yang badan hukum dengan tweet tanggal 27 Mei 1933 yang dapat melaksanakan sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Tanggal 6 Juli 1930, Sinode Huria Kristen Batak yang ke-29 tanggal 16 sampai 17 November 1946 di Jemaat Asiabi Hakai, Patani Porsia, Tapanuli Utara, sekarang Kabupaten Tubasa. Nama Huria Kristen Batak diganti menjadi Huria Kristen Indonesia Hakai. Tugas panggilan Hakai yaitu melaksanakan pelayanan kasih sakramen kudus.
Misi dalam HKI adalah penginjilan jending. Dengan demikian, HKI melakukan penginjilan ke berbagai daerah, khususnya sekarang daerah Kalimantan. Gereja HKI mengirimkan calon-calon hamba Tuhan dengan memodalkan iman kepercayaan dan kasih dari Yesus. Oleh sebab itu, kiprah misi No Mention ini bisa menjadi contoh bagi HKI agar HKI lebih semangat lagi dalam menjalankan misinya dengan melandaskan kepercayaan kepada Allah dan menabur kasih kepada sesama. Dengan melihat bahwa semangat yang dilakukan No Mention itu bisa menjadi contoh bagi HKI dalam mengembangkan misinya dalam tugas mereka. Kita masuk ke rumusan. Rumusan pertama ialah No Mention di tanah Batak. Dua, bagaimana No Mention ditetapkan dengan misi. Ketiga, apa maksud dan tujuan bagaimana tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui kiprah No Mention di tanah Batak. Yang kedua, bertujuan Mention diperlukan dengan dan tujuan No Mention di tanah Batak. Empat, mengetahui manfaat dan kiprah No Mention. Kita masuk pekerjaan misi No Mention di tanah Batak. Karena melaksanakan misi dan Injilnya, tidak ada sedikit pun yang menganggap bahwa maka ia akan mudah mengkristenkan mereka. Memanfaatkan masyarakat yang ada pada tapi berusaha mewujudkan kasih sebagai ajaran kekristenan kepada masyarakat di tanah Batak. Mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik lagi. Pada masa awal No Mention melakukan pelayanan, banyak bekerja dengan mendatangi masyarakat ke rumah-rumah mereka ataupun mendatangi langsung ke tempat pekerjaan mereka di sawah. Orang Selindung tertarik karena No Mention menghibur mereka. No Mention juga memberi kepada orang. Pendidikan juga merupakan hal yang dibuat No Mention pada masa awal misinya. Tidak kedatangan No Mention sudah menunjukkan kegiatan misinya selalu dibarengi dengan sekolah pertama yang berdiri di sekolah penting di Patsurna Pitu yang berdiri pada tahun 877 dan dilanjutkan dengan menunjukkan pendeta. Sekolah-sekolah lainnya untuk umum. Tingkat sekolah dasar berdiri hampir di pergunungan kompleks tempat berdirinya gereja, rumah pendeta, rumah guru huria, dan gedung sekolah. Pekerjaan No Mention diberkati Tuhan sehingga Injil semakin meluas. No Mention menerjemahkan kitab dalam bahasa Batak. Ia juga berusaha memperbaiki dan menerjemahkan. No Mention dalam pelayanannya bukan hanya memberitakan Injil secara verbal, tetapi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat, pendidikan, pemahaman akan kesehatan, serta membangun seluruh kehidupan manusia. Kehidupan insan bagi Indonesia, khususnya dari Banuli bagian utara. Misi No Mention di tanah Batak pada permulaan Oktober 1861, No Mention kembali ke Barmen untuk menerima jabatan pendetanya. Dia diberangkatkan oleh Kongsi Mission Barmen untuk pergi ke Batak di Sumatera guna memberitakan berita suci dari Tuhan Yesus. Berangkat ke negara Belanda untuk menemui pendeta Peter Van di Ermelo yang telah terlebih dahulu mengirim 2 orang pendeta yaitu Bart dan Van Essel ke tanah Batak. Di Belanda, Mention sempat bertemu dengan Tuan van der Tuk yang telah pernah tinggal bertahun-tahun di Baru dan telah menulis sebuah kamus bahasa Batak. Tanggal 24 1891, No Mention masuk dalam kapal Pertinax yang akan berlayar ke Sumatera. Dalam kapal itu turut Nona Dina Malga, tunangan pendeta Van Assel. Sesudah berlayar selama 182 hari, sampailah mereka di Pertinax. Di pelabuhan Padang pada tanggal 16 Mei 1862, suatu hari ketika berjalan-jalan di Padang, seseorang memanggil namanya yang bukan lain adalah Punrau, orang Dayak, dulu dikenalnya di Barmen. Tadi Punrau bekerja pada keluarga pendeta Roth yang menjadi ikan di Borneo, Kalimantan sekarang. Namun pendeta Roth pendeta lainnya
oleh masyarakat setempat. Ia bersama dengan menyorot pulang ke Jerman. Dan saat ia pergi ke Belanda bisa pada yang dapat membawanya kembali ke Indonesia. Awalnya Raja Pontas Lubang Tobing tidak mau menerima nomensen. Raja Pontas Lubang Tobing berusaha mempengaruhi raja-raja Selindung untuk menolak nomensen. Salah satu raja yang ada di situnya itu Raja Ahmad Dari Lubang Tobing yang juga berusaha mempengaruhi raja-raja yang ada di Selindung untuk menerima nomensen. Terbagi dua lah dalam hal penerimaan nomensen. Walaupun keadaan seperti itu terjadi, nomensen tetap berada di Tarutung dan memulai pelayanannya mengabarkan Injil. 1 tahun kemudian 27 Agustus tahun 1965, nomensen melakukan pembaptisan pertama kepada salah seorang Batak, yaitu Raja Pontas Lubang Tobing yang dahulunya menolak nomensen. Kemudian memintakan kepada dia untuk membaptis dirinya dan juga keluarganya. Dan disitulah Raja Pontas meminta supaya nomensen pindah dari Huta Damai ke Piharaja. Setelah Raja Pontas Lubang Tobing masuk Kristen, masyarakat Selindung makin banyak untuk masuk Kristen. Nomensen membuka sekolah guru di Pasolan Pitu. Lulusan dari sekolah itu dijadikannya menjadi sebuah guru Injil dan guru sekolah. Dan kemudian sekolah ini dipindahkan ke Sipoholon. Nomensen juga membuka pos penginjilan baru di Sibupar. Di sana ia menyebarkan Injil ke seluruh Toba Holbung dan Samosir. Ketika diberi izin oleh pemerintah kolonial, maka RMJ pun menunjukkan nomensen untuk membuka pos jending di Selindung. Di samping dalam mengabarkan Injil keselamatan itu, nomensen memberikan perhatian yang besar dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Satu kepandaian nomensen yang mempertemukan ketiga realita di atas dengan cita-cita Batak, Amoraun, Hagabion, Sangakon. Untuk itu banyak berdiri lembaga kesehatan dan juga pendidikan. Kita masuk langsung ke misi Huria Kristen Indonesia. Huria Kristen Indonesia melaksanakan kesaksian marturia, tugas persekutuan, koinonia, dan tugas pelayanan diakonia. Misi tersebut diterjemahkan dan dirumuskan dalam bentuk program dan tugas untuk dapat diukur dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki HKI. Deskripsi tugas dan usaha pelayanan HKI untuk mewujudkan misi di atas adalah: yang pertama, membentuk jemaat-jemaat yang merupakan persekutuan orang percaya dalam satu tubuh Kristus. Kedua, melakukan pelayanan diakonia. Yang ketiga, melayankan sakramen pembaptisan kudus dan perjamuan kudus. Yang keempat, menolak dan menentang segala bentuk ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. 5, memelihara dan mewujudkan keesaan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keenam, memelihara ketuhanan ciptaan Tuhan. Ketujuh, mengangkat dan menahbiskan para pelayan gereja. Kedelapan, membina warga gereja untuk menghayati dan mengamalkan kehidupan bergereja. Kesembilan, melaksanakan pelayanan kasih yang nyata kepada semua orang. Kesepuluh, mengembalakan umat sesuai dengan firman Allah. 11, membangun daya. 12, membangun peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk mendukung dan mensukseskan pencapaian hasil usaha-usaha tujuan HKI. Ke-13, mengusahakan dan memelihara kerjasama ekumenis dengan semua denominasi gereja, baik di dalam maupun di luar Republik Indonesia. 14, mendirikan dan mengelola badan-badan usaha, lembaga-lembaga, yayasan, dan perusahaan. Kita masuk ke pemahaman Huria Kristen Indonesia mengenai misi. HKI merupakan perwujudan dari berdirinya Injil di Tanah Batak yang disampaikan oleh penginjil yang diutus oleh Badan Jending RMJ di negeri Jerman. Di antara penginjil itu adalah Pendeta Dr. Ignatius Ludwig Nomensen. Di bawah pimpinan orang Batak dibawa keluar dari kegelapan menuju terang firman Tuhan. Dan dari itu orang Batak mendirikan gereja-gereja yang mandiri dan merupakan anugerah Tuhan Allah. Karena itu HKI memahami dirinya sebagai gereja yang berdasarkan firman Allah. Dalam pemahaman HKI, gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Misi dalam konteks HKI sering disebut dengan penginjilan, perkabaran Injil atau jending. Tata Gereja HKI 2015 pasal 16 butir B mengatakan bahwa penginjilan merupakan salah satu bidang pelayanan yang dipimpin oleh Departemen Marturia. Departemen Marturia adalah apartemen pucuk pimpinan yang membidangi segala usaha perkabaran Injil. Tugas Departemen Marturia menyusun dan mengusulkan konsep kebijakan, peraturan, dan pedoman pelaksanaan pelayanan perkabaran Injil untuk disahkan oleh
Pucuk Pimpinan. Selanjutnya menyusun dan mengusulkan kepada Pucuk Pimpinan program kerja Departemen Marturia untuk mendapatkan pengesahan yang selanjutnya untuk dilaksanakan. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan visi HKI menjadi gereja yang misioner, maka Pucuk Pimpinan HKI mulai tahun 2016 telah mengutus para calon berdiri dan di mana orang Batak berserak di perantauan mulai dari Sumatera sampai Papua. Para calon pendeta ini berangkat dengan iman tanpa dibekali ongkos dan alamat yang dituju. Mirip dengan pengutusan Tuhan Yesus Kristus terhadap murid-muridnya. Dengan melewati kesendirian, penolakan dan pergumulan para calon pendeta fikar tersebut melayani dengan bimbingan Roh Kudus untuk menjadi bekerja di ladangnya dalam tuturan Kadep Marturia. Karena itu gereja yang misioner bukan menjadi tujuan HKI, melainkan eksistensi keberadaan HKI harus misioner. Gereja HKI haruslah memberitakan Injil, bukan supaya memberitakan Injil. Persyaratan utama untuk berdirinya jemaat dalam tata gereja HKI adalah mampu memberitakan Injil. Berarti tanpa memberitakan Injil, jemaat itu bukanlah bukanlah gereja. 94 tahun lamanya HKI sudah memberitakan Injil ke dalam sendiri, yaitu mengumpulkan jemaat dan mendewasakan imannya. Sekarang waktunya HKI memberitakan Injil keluar untuk menjangkau mereka yang belum selamat. Masih luas sekali ladang tuayan yang belum terjangkau oleh gereja di sekitar kita. Gospel, pergi dan beritakanlah menjadi Injil, supaya HKI betul-betul menjadi gereja yang misioner, maka perlu dikembangkan. Karya pelayanan Nomensen dan relevansinya bagi misi di gereja HKI. Misi yang berkembang oleh Nomensen ialah mengubah strategi penginjilan awal yang menekankan konvensi perorangan dengan pengembangan strategi yang menekankan konvensi kumpulan baik keluarga, mencakup keseluruhan anggota keluarga untuk satu kesatuan maupun keseluruhan komunitas kepada iman Kristen. Untuk mewujudkan hal itu, Nomensen membuka pos penginjilan baru, termasuk sekolah dengan tujuan menjalin hubungan baik dengan pemuka raja-raja setempat. Yang pertama, iman Kristen merupakan landasan Nomensen dengan jemaat yang misioner. Lalu pengejaran dan pembinaan adalah hal yang sederhana diperhatikan Nomensen. Ketiga, dasar penginjilan merupakan dasar dalam pembinaan jemaat. Kita masuk ke misi Nomensen yang relevan dengan misi HKI. Kiprah misi Nomensen di Tanah Batak yang merupakan hasil perjuangan Nomensen agar ia bisa memberitakan Injil sampai ke Tanah Batak. Itu merupakan salah satu contoh ataupun hal yang bisa ditiru oleh para pekabar Injil. Yang dimana Nomensen tidak patah semangat ketika ia ditolak, tidak diterima, tetapi ia tidak putus asa. Tetapi dia tetap memikirkan bagaimana caranya agar Injil itu bisa sampai ke orang Batak. Di sini kita tidak bisa melihat hal yang relevan dengan kiprah misi Nomensen di Tanah Batak dengan misi di HKI. Misi di HKI juga menerapkan pekabaran Injil atau disebut dengan zending. Pekabaran Injil yang dilakukan HKI ini adalah dengan cara mendirikan pos PI di wilayah yang belum berdiri HKI. Jadi di sana HKI melakukan penginjilan bagi siapapun yang ingin mengenal firman Tuhan. Disampaikan di samping itu, HKI juga mendirikan beberapa lembaga seperti sekolah. Namun banyak di antaranya sekolah HKI tidak berjalan dengan mulus. Menurut penyeminar, ini merupakan kurangnya perhatian dari bidang marturia terkait hal yang demikian. Mereka seringkali hanya berfokus kepada penginjilan. Padahal HKI bisa bercermin dengan semangat misi Nomensen yang memperhatikan setiap pekerjaan misinya. Oleh sebab itu, kiprah misi Nomensen bisa lebih diterapkan di HKI untuk mendapatkan perhatian setiap bidang pelayanan, baik itu penginjilan, sekolah, dan lain sebagainya. Kita masuk ke analisa. Setelah penyeminar menggali bagaimana pemahaman misi HKI dengan kiprah misi Nomensen di Tanah Batak, maka banyak hal yang perlu diperhatikan dan juga dibenahi dalam misi di HKI. Pemahaman misi di HKI hanya sekedar melakukan penginjilan atau bisa disebut dengan zending. Padahal fokus utama dari Departemen Marturia itu adalah 5 kebaran Injil, pelayanan rohani, teologi dan ajaran sekolah-sekolah teologi, liturgi, dan nyanyian gereja. Namun dari kelima ruang lingkup dari Departemen Marturia itu hanya pelayanan rohani, penginjilan saja yang menjadi fokus utama mereka.
Bisa dikatakan dari 5 ruang lingkup itu bisa dikembangkan dengan kebersamaan atau dengan tahapan. Misi penginjilan di HKI hanya berjending saja melakukan pelayanan ke dalam dan juga keluar. Jika kita melihat kiprah misi Nomensen yaitu melakukan perkebaran Injil, mendirikan lembaga kesehatan dan juga pendidikan, Nomensen banyak membuat perkembangan di dalam bidang tersebut dan ia lebih memberikan fokus kepada semua misi yang ia jalankan. Menurut penyeminar, kiprah misi Nomensen dalam bidang penginjilan sudah berlangsung dalam misi HKI. Namun, masih ada hal ruang lingkup dari misi HKI yang sesuai dengan kiprah Nomensen yang belum terrealisasi di dalam misi HKI. Kiranya misi HKI semakin meningkat dan memperlebar sayapnya untuk bisa bermisi sesuai dengan panggilannya. Kesimpulan, Nomensen diberi gelar Pepui karena Nomensen yang membawa terang kepada orang Batak. Kedatangan Nomensen di tanah Batak sangat sulit. Banyak rintangan dan tantangan yang ia lalui. Namun ia tidak menyerah dengan keadaan demikian. Ia tetap melanjutkan untuk menjadi misionaris tanah Batak. Ia menjadi mengubah sikap, perilaku serta pandangan orang Batak. Misi Nomensen yang mengabarkan Injil kepada semua orang, misi Nomensen yang mengabarkan Injil kepada semua orang, bagi orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus sudah dijalankan oleh HKI. HKI juga memiliki misi sebagai penginjilan di tengah-tengah dunia. Dan oleh sebab itu, HKI telah berpencar dan mendirikan gereja di berbagai daerah. Walaupun perkabaran Injil yang dilakukan HKI belum maksimal. Namun HKI pasti berjuang untuk memperbanyak serta menjadikan garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rocky, dan tentu akan diberi kesempatan kepada Dian untuk memberi sanggahan atau masukan terhadap seminar ini, sehingga nanti semakin terjadi kesempurnaan dari seminar Rocky. Silakan, Dian. Mungkin Pak, dari paper saudara Rocky mungkin sudah melengkapi dengan peraturan yang Bapak sesuaikan dengan cara penulisan makalah. Baru dari isi juga saya sudah membaca sudah terjalin lah Pak dengan bagaimana kiprah Nomensen dengan sejarah gereja HKI tersebut. Mungkin pertanyaan tidak ada lah Pak. Oke. Baik, kalau memang tidak ada, saya akan coba memberikan beberapa masukannya dalam paper ini. Yang pertama, paper ini harus judulnya Fons 18 supaya nanti sesuai dengan aturannya. Kemudian latar belakang masalah yang seharusnya di latar belakang masalah ini kiprah misi Nomensen itu tampak. Ini yang tampak dalam latar belakang ini ialah soal kedatangan Liman dan Muson, kemudian soal ada istilah definisi apostol Batak kepada Nomensen. Nah, baru disimpulkan kiprah misi Nomensen menjadi contoh ataupun teladan bagi kita selaku orang Kristen. Nah, itu yang di latar belakang. Seharusnya di latar belakang ini yang tampak adalah bagaimana kisah kiprah daripada Nomensen itu menjadi sebuah peluang bagi contoh misi HKI. Itu tidak tampak di latar belakang. Artinya begini, Nomensen dulu kiprahnya bla 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 bla. Lalu dari kiprah Nomensen itu HKI dalam misinya
harus memiliki pola yang sama dengan kiprah mindset. Itu harusnya tampak dalam latar belakang, tapi itu tidak tampak, hanya soal apa namanya ini, sedikit kalimat yang atau kata yang membahas soal kiprah itu. Nah, kalau dikatakan di sini kiprah misi masih menjadi contoh. Nah, ini, mana dia kiprahnya? Tidak ada di sini. Oke, nanti kita akan cari di bawah. Di bawahlah kiprahnya itu kita akan cari misalnya. Lalu dibuat rumus masalah. Bagaimana kiprah nomensen di tanah Batak? Oke. Bagaimana kiprah nomensen diperhadapkan dengan misi HKI? Oke. Dan apa maksud dan tujuan perjalanan misi nomensen di tanah Batak? Bagaimana manfaat yang bisa diambil dari kiprah nomensen bagi gereja HKI ini? Nah, ini 4 pertanyaan dan harusnya ini akan terjawab nanti di pembahasan. Berarti minimal nanti ada 4 pokok yang akan dibahas dalam pembahasan. Nah, tujuan dan pembahasan. Nah, seharusnya kalau ini pembahasan pertama bagaimana kiprah nomensen di tanah Batak, judul pertama di sini adalah 21 kiprah nomensen di tanah Batak. Ini karena itu pertanyaan yang pertama di sini. Nah, lalu di sini dijelaskanlah bagaimana kiprah nomensen. Nah, kalau mau ada riwayat singkat hidup nomensen, oke, tapi jangan terlalu banyak. Lalu pekerjaan misi nomensen di tanah Batak, oke. Kemudian kiprah misi nomensen di tanah Batak. Tapi dalam bahasan ini tidak ada kiprahnya. Makanya apa kiprah? Tidak ada kiprahnya. Ini hanya sejarah. Tidak ada kiprahnya yang disebut apa yang dilakukan nomensen. Nah, jadi nanti kan kalau 21 kiprah nomensen di tanah Batak, baru berarti ini 21.1 riwayat nomensen, 21.2 pekerjaan misi nomensen tanah Batak, 21.3 ini 21.2. Itu. Tapi tidak ada kiprah nomensen di sini. Dibahas di sini. Lalu tiba-tiba habis itu muncul sejarah HKI. Nah, seharusnya kalau di sini bagian yang kedua adalah bagaimana kiprah nomensen diperhadapkan dengan misi HKI. Arti kiprah nomensen di sini 24 ini di sini. Di sini kiprah nomensen diperhadapkan dengan misi HKI. Ini yang harus tampak. Jadi bukan lagi kita membahas sejarah HKI, tapi kalaupun dibuat sejarah HKI, oke, berarti nanti 241 sejarah HKI, lalu 242 misi HKI, lalu 243 pemahaman misi HKI, 244 perayaan nomensen dan relevansinya kiprah nomensen dan relevansinya bagi misi HKI. Nah, ini hanya mengatur sistematika berpikir dulu ya. Nanti makin kita masuk kepada isi. Baru bagian yang ketiga yang harus dijawab dari pertanyaan ini ialah ini. Apa maksud dan tujuan misi nomensen tanah Batak?
Berarti ini dua apa? Yang 21, 22, 23. Ini tadi 22 tadi. Ini 22. Berarti tadi 22. Ini 22, ini 22, baru 23 tadi. Apa ini saya? Apa maksud tujuan misi mention tengah bahasa? 23, 23, setelah ini ya. Masih misi mention. Sebelum ini 23, tujuan misi mention di Tanah Batak. Nah ini 23. Lalu 24 pertanyaannya tadi di sini. Bagaimana manfaat yang bisa diambil dari kiprah mention. Jadi bagaimana manfaat berarti 24 sebelum ini. Nah, sebelum analisa nanti di sini tambah lagi 24 bagaimana manfaat kiprah mention. Kiprah mention bagi gereja Batak. Bagi gereja Batak. Ini 4 hal yang harus kau jawab dalam seminarmu ini. Siapa namanya tadi? Rocky. Ini 4 hal. Sehingga ketika kita menulis sebuah seminar, apa yang menjadi pertanyaan kita, itulah pembahasan kita. Dan pembahasan itu harus sesuai dengan topik-topik kita. Nah, sekarang saya bahas satu persatu dari pertanyaanmu ini. Bagaimanakah kiprah mention di Tanah Batak? Lalu saya cari di sini kiprah mention di Tanah Batak itu. Ini pekerjaan mention di Tanah Batak. Tidak begitu jelas apa yang menjadi pekerjaan mention di Tanah Batak. Kiprah mention di Tanah Batak pun tidak jelas. Lalu di mana kiprahnya? Tidak ada kiprah mention di Tanah Batak yang kau sebut, ya. Tidak ada kiprah mention di Tanah Batak yang kau sebut dalam papermu ini. Tapi nanti di pembahasanmu muncul relevansi dari kiprah mention di Tanah Batak itu di pembahasan yang mengatakan bahwa kiprah mention itu dia di sini disebut nanti iman merupakan landasan mention dengan jemaat misioner. Gak tahu saya di mana itu tertulis di karya pelayanan mention dan relevansinya bagi misi HKI. Tiba-tiba muncul iman merupakan. Padahal di sini kiprah mention tidak ada pernah membahas iman, tidak pernah membahas pengajaran pembinaan, dasar penginjilan pembinaan, baru misi mention di sini tidak ada di sini, tapi tiba-tiba di sini muncul. Di sini, nah ini kan karya pelayanan mention dan relevansinya di HKI.
ini tidak muncul ini di kiprahnya di atas. Tidak ada muncul ini di kiprahnya di atas. Ini juga tidak pernah muncul kiprahnya di atas. Lalu ini juga tidak pernah muncul kiprahnya di atas. Nah, tiba-tiba bermunculan kiprah ini dibahas dan relevansinya. Padahal di atas tidak ada kiprah ini muncul. Nah, ini yang aneh. Jadi kiprah itu harus kau tunjukkan dulu kiprahnya, lalu setelah kau tunjukkan kiprahnya, baru relevansikan. Kalau memang inilah kiprah Sinamensen, dia memiliki iman untuk misioner, lalu kiprahnya HKI iman, yaitu. Kalau Mensen buka sekolah, maka HKI buka sekolah. Kalau Mensen buka rumah sakit, maka HKI buka rumah sakit. Kalau Mensen buka pergudungan, HKI buka pergudungan. Apa kiprah Mensen? Tidak ada. Tidak ada dalam paper ini kiprah Mensen yang kau sebut. Lalu kau relevansikan dengan HKI. Baru misi Mensen yang relevan di HKI. Tidak ada. Di mana Mensen tidak pernah patah semangat. Di atas itu tidak pernah disebut ada kiprah Mensen yang tidak patah semangat. Ada itu. Tiba-tiba muncul di sini. Nah, ini kan. Jadi tidak sinkron apa yang kau tulis di atas dan apa yang kau bahas di bawah. Ini. Oke. Lalu ini banyak yang aneh, informasi-informasi yang saya terima, dan saya melihat bahwa ini mungkin dulu seminar waktu yang sama BT yang dinilai tidak baik, kau ulangi lagi ke saya. Itu analisa saya, sehingga banyak data yang sama sekali tidak mengerti, kau tidak mengerti apa yang kau tulis. Ya. Kalau soal penulisan nanti saya tidak bahas lagi, ya saya sudah coret-coret ya. Nah misalnya begini, supaya saya tunjukkan yang tidak sesuai dengan data yang kau tuliskan. Ya. Saya ambil contoh nanti di sini. Nah ini ya, saya perbesar ya. Kau mengutip dari internet, ya, dari Huria Kristen Indonesia. Diakses tahun berapa itu? Ini tanggal berapa ini? Apa? Rocky. Kau akses. Itu kau akses, kau sebut di situ tanggal berapa, Rocky? Halo, apakah masih bersama saya, Rocky? Iya, Pak. Tanggal berapa kau akses itu? Ya, itu apa, Pak? Oh itu Pak, itu memang Pak, kebetulan saya ambil dari data yang lain Pak, dari seminar saya kopas cuman bab itu Pak. Enggak, pertanyaanku kapan kau akses website HKI? Kalau itu Pak, memang baru seminggu lalu Pak. Ini kau tulis ini tanggal berapa? Ini tanggal 5 Desember. Iya Pak, 5 Desember. 2021. 5 Desember 2021. Ini tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 3 Pak, 3 Agustus Pak. Kalau 3 Agustus 2022 sampai 5 Desember 2021, itu sudah berapa bulan itu jaraknya? Lama ya? Lalu mengapa kau tuliskan kau mengakses ini tahun 2021? Padahal kita kuliah baru mulai bulan Juni sampai bulan Agustus. Ini kapan kau bisa dapatkan data ini seperti ini? Nah, ini contoh-contoh ya, contoh yang lain ya, yang saya lihat bahwa kamu ini mungkin kau gunakan yang dulu, kau tidak mengerjakan dengan serius ya.
ini 94 tahun lamanya HKI sudah memberitakan Injil. Tahun berapa HKI tadi berdiri? HKI berdiri tahun berapa? Rocky. Halo, apakah masih bersama saya, Rocky? Iya Pak, tahun 1927 Pak. Kalau 1927, 2022 dikurang 2027 berapa tahun? 95 tahun kan? Lalu kau tulis di sini 94 tahun lamanya HKI. Berarti datamu berbeda-beda gitu loh. Nah, itu berarti kau tidak membaca apa yang kau tulis dan tidak kau mengerti apa yang kau tulis. Gitu ya. Nah, baru tiba-tiba dalam kesimpulan analisamu yang disangka tadi banyak sekali. Kalau saya lihat ini, marturia itu ada 5 pekabaran Injil, pelayanan rohani, teologi, dari jajaran sekolah-sekolah yang tiba-tiba muncul ini tapi tidak pernah kau bahas ini di atas. Tidak pernah kau bahas di atas. Tiba-tiba bermunculan istilah baru, kau analisa yang bukan apa yang kau tulis. Jadi analisamu ini bukan menganalisa kiprah Numensen, tapi menganalisa pekerjaan Departemen Marturia HKI. Nah, lalu sedikit kau buat menurut penyeminar misi Numensen dalam bidang penginjilan sudah berlangsung dalam misi HKI. Kau simpulkan itu. Kau analisa seperti itu, tapi tidak ada dalam bahasan tentang itu. Nah, di kesimpulan tiba-tiba muncul istilah opui kepada Numensen. Dari mana pembahasan itu? Pemahaman tidak ada ini dalam papermu, satu pun tidak pernah kau membahas ini. Dari mana pembahasan ini? Tiba-tiba muncul lalu kau simpulkan. Nah, ini kan kesimpulan. Kesimpulan itu biasanya dari apa yang kita bahas. Kita bahas itu kan kiprah Numensen. Tapi kesimpulanmu diberi gelar opui. Nah itu. Dan tidak ada yang menjadi kesimpulanmu soal kiprah di sini. Tidak ada. Yang kau simpulkan di sini ialah misi Numensen. Lalu bagaimana kiprah Numensen dan bagaimana HKI melihat kiprah Numensen itu tidak ada kesimpulan. Nah jadi yang saya lihat tidak terjadi sinkronnya. Apa yang tesis yang kau bahas, apa yang masalah yang kau bahas, tidak tampak dalam paper seminar ini. Nah, catatan-catatan saya ini kau perbaiki, sinkronkanlah, ya sinkronkan. Saya belum menilai sekarang, ini seminar ini saya belum menilai. Tapi kalau nanti kau bisa memperbaikinya sesuai dengan harapan saya dan harapan seminar ini, maka nilainya akan bagus. Ya, saya akan beri kesempatan sampai besok pagi untuk kau perbaiki ini. Besok pagi saya tunggu perbaikannya, lalu saya akan menilai. Gitu ya, Rocky. Ada pertanyaan darimu? Baik Pak, nanti Pak tolong dikirim ke grup Pak ya. Ini sudah kirim sama. Baik Pak, langsung. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, sekarang kita mendengar paper dari seminar Dian Kartika. Silakan, Dian. Pak, izin tidak men-share ya, Pak? Ya. Baik, mungkin judul saya sini adalah Kiprah Raja Pontas Tumben Tobing tahun 1835 sampai tahun 1900. Itu dengan tinjauan ke historis praktis terhadap peranan Raja Pontas Tumben Tobing dalam penyebaran kekristenan di Tanah Batak dan refleksinya bagi gereja masa kini. Kita masuk ke bagian latar belakang.
Pada periode 1820 sampai 1870 sering disebut periode masuknya Injil ke tanah Batak. Sudah ada berita tersebar di dunia Eropa tentang adanya bangsa Batak yang masih dalam kegelapan. Sehingga negara Eropa melihat itu sebagai sasaran penginjilan yang harus mereka laksanakan. Misi yang pertama yang mereka kunjungi adalah Tapanuli adalah datangnya penginjilan utusan pengabaran Injil Gereja Baptis dari negeri Inggris. Nah, pada tahun 1820, 3 utusan pengabaran Injil Gereja Baptis Inggris adalah penginjilan pertama ke Tanah Batak, yaitu Nathan Ward dengan Richard Barton dengan Evans. Mereka datang di Selindung tahun 1824 bertemu dengan sejumlah warga dan tokoh masyarakat, termasuk Ompu Pintu Bosi ataupun kakek dari Raja Pontas Lumantobing, atau kemudian hari akan membawa pengaruh besar pada kekristenan. Para penginjil itu memasuki Tanah Batak melalui pintu masuk dari Pelabuhan Padang dan kemudian di Natal dan di Sibolga. Tampaknya mereka mendapat sambutan yang hangat di mana penduduk Selindung menunjuk sikap yang bukan acuh tak acuh tetapi mempertimbangkan dari sudut mereka baik buruknya kehadiran orang asing. Opu Pintu Bosi ini adalah dalam pertemuannya itu dengan Burton dengan Ward menandaskan bahwa adat dan agama para pendahulu itu adalah yang terbaik buat keturunan mereka, penduduk Selindung mereka, dan tidak dapat tergantikan dengan adat lain. Dia berkata, dalam pemikiran saya, adat istiadat kami sudah sangat baik, sehingga tidak patut untuk diubah. Tetapi kalau saudara mengetahui jalan kekayaan dan kehormatan, baiklah saudara beritahu kepada kami. Oleh karena itu, jikalau Burton dan Ward ingin menghilangkan, maka para raja akan mempertahankannya. Namun pada tahun 1834, 2 orang penginjil dari Amerika tiba di Tanah Batak bagian pesisir. Tetapi tujuan mereka hendak bertemu dengan orang Batak yang berdiam di pedalaman. Nah, situasi pada waktu itu tidak seaman itu pada tahun 1824, terutama bagi orang asing, sebab orang Batak belum dapat melupakan kepahitan akibat perang Padri yang sampai ke pedalaman ke Tanah Batak, sehingga penduduk merasa curiga kepada pendatang baru. Pada tanggal 28 Juni 1834, peristiwa sangat tragis terhadap kejadian kedua penginjil tersebut, yaitu yakni Munson dengan Liman. Mereka itu terbunuh ataupun pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang tinggal di sekitar Sisak ataupun Lobu Pining, kira-kira 18 km dari Tarutung ke arah Sibolga. Nah, pada tahun 1862, RMG mengirim seorang misionaris yang bernama Edward Lodge Nomensen dengan pekerja Opu Nomensen yang biasa disebut dengan Rasul Batak. Nah, dalam perjalanan misi zendingnya, bukanlah tanpa kerintangan. Bahkan dalam beberapa kali ia pernah akan dibunuh dengan cara menyembelih atau meracuni. Alasan mereka itu dia dicurigai dengan mata-mata si botar mata, ataupun dengan istilah menunjukkan kepada bangsa Belanda. Nah, pada saat berada di desa Said Nihuta yang dipenuhi oleh marga Lumban Tobing Nomensen, bertemu dengan Raja Batak yang bernama Raja Pontas Lumban Tobing dan menguji Nomensen dengan sebuah pertanyaan yang puitis, tetapi mengandung banyak makna. Tetapi dengan tanggapan Nomensen menjawab semua pertanyaan dari Raja Pontas Lumban Tobing. Setelah itu perlahan-lahan Raja Pontas Lumban Tobing ia mulailah menaruh rasa percaya kepada misionaris I.L. Nomensen, dan terjalinlah hubungan persahabatan antara I.L. Nomensen dengan Raja Pontas Lumban Tobing, sehingga dibaptislah Raja Pontas Lumban Tobing menjadi orang Batak pertama yang menerima agama Kristen Protestan pada tahun 1867. Dari pengaruh Raja Pontas Lumban Tobing ini, yang sudah menjadi kekristenan itu membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan ataupun perkabaran Injil di Selindung. Oleh karena itu, luasnya daerah Tanah Batak, maka penyeminar hanya akan mencakup daerah Selindung, Tarutung, untuk mengkaji peranan Raja Pontas Lumban Tobing dalam menyebarkan kekristenan. Masuk identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah tersebut, telah tergambar dari latar belakang masalah. Maka dari isi sub-sub identifikasi masalah relevan dengan latar belakang masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah diiktisarikan ataupun diintisarikan dari latar belakang masalah. Dengan sebagai berikut. Yang pertama,
Pentingnya bagaimana melihat peran Raja Pontos Sumbantobing untuk mendapat pengaruh bangsa Batak dan melihat bagaimana peran dalam perkembangan Kristenan. Yang kedua, perlunya melihat nilai yang diwarisi dari Raja Pontos Sumbantobing. Baru yang ketiga, kurangnya gereja masa kini memahami dan mengenal bagaimana perjuangan Raja Pontos Sumbantobing untuk tanah Batak. Yang keempat, nama Raja Pontos Sumbantobing setarana dengan Raja Sisingamaraja. Yang ke-13, padahal ia adalah salah satu yang pengaruh dalam penginjilan di tanah Batak. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tentang proses penyebaran agama Kristen Protestan oleh Raja Pontos Sumbantobing di tanah Batak. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penyebaran agama Kristen Protestan di Selindung Tarutung pada saat datangnya misionaris. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja peranan Raja Pontos Sumbantobing dalam menyebarkan agama Kristen Protestan di Selindung. Tujuan penulisan itu adalah yang pertama itu hanya mengetahui apa saja sih peran Raja Pontos Sumbantobing dalam menyebarkan agama Kristen Protestan di Selindung tersebut. Kita masuk ke pembahasan. Sekilas tentang Raja Pontos Sumbantobing. Raja Pontos Sumbantobing itu lahir sekitar 1835 sesuai dengan tertulis di batu nisannya di Payaraja Tarutung. Ini diperkuat oleh keterangan di Van Als dan Heid yang datangnya dari Selindung pada bulan Juni 1862. Mereka bertemu dengan beberapa raja Selindung, antara Raja Toga Sowerajo dari Huta Pea, Guru Manggareja dari Huta Galung, dan Raja Pontos Sumbantobing. Mereka mengunjungi banyak tempat seperti Onan, Sitahur, Sangkaran, Lumban Siagian, Tarutung, dan akhir bersama-sama pergi ke Sipaholan mengunjungi R.O. Manahara. Dalam perjalanan misi Nomensen, Raja Pontos Sumbantobing juga menemaninya melanjutkan sampai ke Sipaholan tanpa adanya kesulitan. Karena keluarga yang melahirkan Raja Pontos Sumbantobing ini adalah Opu Sotaragol, tinggal di Said di Huta. Sumur berarti Raja Pontos Sumbantobing lahir dibesarkan dan di Said di Huta di Sumur. Dan pada masa kecil Raja Pontos Sumbantobing ini bekerja sebagai pengembala ternak ayam. Namanya halnya dengan Raja Daud. Ia sangat berbeda dari kawan sebanyaknya, baik yang dari segi kebaikan dan juga dari segi kepintaran. Ia sangat juga senang bercanda dan tatkala mereka menggembala, kawan-kawan sangat percaya kepadanya. Dengan kebijakan tidak ada hanya berlaku di antara temannya. Raja Pontos Sumbantobing adalah seorang pemberani, tak pernah takut pada kemanapun dia saja. Padahal ia jarang juga untuk pemberani kesekali di Selindung mereka. Dan pada saat masa mudanya, di tanah Batak masih sering terjadi perselisihan sehingga tidak banyak orang yang berani keluar dan pergi ke desa lainnya. Sebaliknya, Raja Pontos Sumbantobing pergi ke daerah lain yang didorong keinginannya hatinya untuk mempelajari apa yang dilihatnya, sehingga ia semakin cerdik dan pandai. Jadi di daerah itu banyak perkara yang diselesaikan yang membuatnya semakin memiliki banyak sahabat. Peran Raja Pontos Sumbantobing ini di jemaat dan upaya perluasan di gereja Selindung, Humbang, dan Toba, dan diakui oleh penginjil RMG. Dan pada sejak abad pertengahan 1899, keadaan kesehatan Raja Pontos Sumbantobing ini semakin menurun. Dan ketika penyakitnya semakin memburuk, maka pada tanggal 12 Februari 1900, Raja Pontos Sumbantobing mengumpulkan sanak saudaranya yang menasihati mereka satu persatu supaya tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus itu. Pada malamnya, Melzarin melayangkan perjamuan kudus kepada Raja Pontos Sumbantobing. Kedatangan sahabat lamanya itu Nomensen dari Sigumper Toba sebagai sahabat yang paling lama dan paling sering didampingi dan yang membaptiskannya sangat menghibur dan melepas kerinduannya. Kemudian Melzarin itu memberkati Raja Pontos Sumbantobing. Tak lama kemudian Raja Pontos Sumbantobing tidak lagi sadarkan diri dan dalam damai beliau tidurlah selamanya. Raja Pontos Sumbantobing wafat 18 Februari 1900 dan dia dimakamkan pada tanggal 20 Februari 1900. Status dan fungsi Raja Pontos Sumbantobing sebagai raja. Sesudah semakin dewasa, Raja Pontos dianggap menjadi raja atau dirajakan di
Hudulan, Opus Somuntul, dan kemungkinan di hampir di seluruh tanah Batak Utara bagi orang yang mengenalnya karena ia adalah memenuhi syarat untuk menjadi yang makin diakui di tanah Batak sesuai dengan adat asli karena mereka itu mempunyai karisma dan wibawa serta bersedia memperjuangkan kepentingan penduduk. Tugas dan fungsi sebagai raja antara lain. Yang pertama, mendamaikan orang-orang berselisih. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, menjaga keamanan dan membangun tembok pembatasan kampung yang biasanya ditimbun bambu. Yang keempat, membantu orang susah. Yang kelima, memimpin upacara yang dibutuhkan. Yang keenam, memimpin rapat atau diskusi pada saat yang diperlukan untuk mengambil keputusan akhir. Yang ketujuh, menghadapi orang-orang asing ataupun tidak dikenal. Baru peranan Raja Pontas Sumbantobing dalam penyebaran kekristenan. Ketika Nomensen mendapat hambatan besar dan ia mati, dijadikan kurban persembahan untuk Samboan Sitiatas Barita. Raja Pontas Sumbantobing adalah Raja Batak yang pertama di wilayah Silindung yang menerima dan melindunginya. Banyak bantuan yang diberikan oleh Raja Pontas ini kepada Opu Inomensen dalam menjalankan tugasnya. Atas bantuannya ini, Dr. Muller Kurar menuliskan dalam bukunya, dan justru seorang Raja Silindung, yaitu Raja Pontas Sumbantobing memberikan jasa-jasa yang baik kepadanya. Ia memainkan peran yang sangat penting pada saat pergumulan kekristenan di daerah itu. Raja itu masih muda, akan tetapi sangat cakap serta berani mengambil inisiatif sendiri. Dan memang dialah adalah menyadari bahwa hidup baru sudah muncul bagi sukunya. Maka karena itu, ia mengorbankan nama kehormatannya untuk memberikan perlindungan kepada Nomensen. Kalau bukan karena dari upaya-upaya raja itu, memang jalannya sejarah gereja Batak itu tak dapat dibayangkan bagaimana. Baru Raja Pontas Sumbantobing itu juga dikenal hal hampir samanya. Ketika Nomensen sudah bermukim di Huta Dame, selalu ada gangguan alam yang terjadi. Lalu Raja Pontas itu mengibahkan sebidang tanah di Pai Raja kira-kira 50 meter lembah Silindung untuk tempat membangun gereja dan berbagai fasilitas pelayanan mereka. Dan kompleks ini juga menjadi pusat yang sangat strategis. Kebijakan Raja Pontas ini memberikan tanah Pai Raja kepada Nomensen di kemudian hari dinilai sangat visioner. Mereka juga mengingat bahwa pergodungan Pai Raja itu menjadi pusat pelayanan ibadah, kesehatan, dan pendidikan. Dan itu juga sebagai bentuk gambaran pelayanan Nomensen di daerah Tapanuli. Dalam pertumbuhan dan perkembangan kekristenan di Tapanuli, peranan dan pengaruh Raja Amandiri dan Raja Pontas Sumbantobing tidak dapatlah dipisahkan. Kedua raja ini sangat berwibawa karena mempunyai sahala, bukan saja terhadap kaum semarganya, tetapi juga terhadap penduduknya di luar daerah masing-masing. Dan peran aktif mendorong rakyatnya agar menerima Injil Kristus. Raja Pontas Sumbantobing juga dominan dengan berperan sebagai Sitotas Nambur dan Sibaso yang memberikan fasilitas dan membantu rakyat agar menerima Injil Kristus dan bersedia dibaptis. Raja Pontas Sumbantobing juga sering menemui terlebih dahulu raja-raja Batak sebelum ia dan Nomensen datang untuk menjumpai mereka di kemudian. Oleh karena itu, keterbukaan Raja Pontas Sumbantobing juga memperkenalkan rakyatnya Batak kepada Nomensen. Mereka pun bersedia dibaptis dan menjadi Kristen. Itulah yang menyebabkan Nomensen berpulang besar memberitakan Injil kepada orang. Orang Batak juga lebih terbuka untuk menyatakan diri baptis dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan demikian, perjumpaan orang Batak dengan Nomensen yang membawa berita Injil Kristus dan peran Raja Pontas Sumbantobing yang membawa mereka mengenal misionaris persis sama dengan pengalaman penduduk Samaria. Baru kita masuk itu sambungannya. Yang menjadi nama Raja Pontas itu setelah dibaptis adalah Obaja yang artinya hamba Allah. Pemberian itu nama sangat tepat sebab banyak yang berkat yang disalurkan Allah melalui raja. Dalam pertumbuhan penyebaran firman-Nya di Rura Silindung, maka setelah dibaptis raja itu menentanglah semua perbuatan penyembahan setan. Ia membersihkan tempat-tempat berhala ketika orang menyembah untuk meminta perlindungan atas semua pekerjaannya. Maka para nenek moyang itu sangat mengganggukan berhala. Mereka berusaha menyerang orang-orang yang akan menghancurkan berhala dengan senapan
terutama orang Kristen. Raja ini juga menentang bagaimana guna-guna dengan ataupun jimat-jimat yang dilakukan oleh orang Batak tersebut, sebab perbuatan itu merupakan hambatan untuk kepercayaan kepada Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, Raja Pontos Tobing dan keluarga tidak hanya memberikan lahan untuk gedung dan rumah penginjil atau pendeta, tetapi juga untuk rumah sakit. Tentang pemberian tanah Batak ini untuk membangun rumah sakit dan raja itu, dan pada waktu itu juga mendirikan rumah sakit dan dokter. Nah, sudah disiapkanlah oleh Arsitekturus, dan kemudian rumah sakit Raja itu sudah dipindahkan ke pusat kota Tarutung. Tanah itu adalah tanah bekas pertapakan rumah sakit tersebut, sebagian menjadi kantor zending dan pendidikan itu. Baru kita masukkan Raja Pontas, Kiprah Raja Pontas Tobing. Yang pertama, Raja Pontas ini seakan merupakan pengejawatan hasrat suku Batak akan kemajuannya. Tetapi juga dia kesedihan mereka untuk menerima berita keselamatan ia walaupun masih muda, baik dari Nomensen. Ia juga menyadari bahwa suku bangsanya akan lenyap akibat pertikaian dan ataupun peperangan terus-menerus. Oleh karena itu, ia juga senang melihat agama Kristen dan tentara Belanda datang untuk membawa perdamaian ke tanah Batak, ke tanah airnya. Dan juga berkat perlindungan Nomensen bersama-sama dengan orang-orang Kristen pertama, luput dengan bahaya maut. Baru yang ketiga, Raja Pontos Tobing merupakan partner, teman sekerja dalam memberitakan Injil. Dia juga bukan hanya merintis ataupun bukan hanya untuk membuka jalan mereka, tetapi juga mengawal kekristenan supaya bagaimana pertumbuhan ataupun perkembangan dalam berubah di kalangan masyarakat itu. Baru yang ketiga, Raja Pontos Tobing tidak hanya untuk merumuskan tradisi raja-raja di berbagai negara dan berdua penginjilan yang dikenal dengan istilah Caius Region ataupun Caius Religio ataupun agama setempat menjadi agama penduduk di daerah tersebut. Baru kita masuk refleksi bagi gereja masa kini. Raja Pontos Tobing tidak dapat dipisahkan oleh sejarah gereja Batak, karena Raja Pontos Tobing adalah tokoh besar dan sangat penting, bukan hanya bagi keluarga dan keturunannya. Keberhasilan penginjilan Nomensen Tanah Batak juga tidak terlepas dari peranan Raja Pontos Tobing. Dalam upaya perkabaran Injil ini yang dilakukan para misionaris, Raja Pontos Tobing juga turut memperancar ataupun mempercepat ataupun mempersiapkan atau memfasilitas segala sesuatu yang dianggap perlu dalam proses kelahiran orang Batak memasuki hidup baru. Maka di sini tekadlah Raja Pontos Tobing untuk membawa kemajuan bagi orang Batak, tetapi tentu bukan tanpa resiko. Dia juga dimusuhi oleh pimpinan marga-marga lain yang belum menerima Injil itu, dituduh sebagai mata-mata penjajahan dan sebagainya. Sebagai pemimpin atau pemimpin yang visionaris, dia juga melihat kekristenan bukan saja sebagai penyelamat kerohanian orang Batak, melainkan juga sebagai penyelamat eksistensi orang Batak itu sendiri. Menolak Injil baginya berarti kehilangan masa depan. Dalam hal ini posisi seringkali menjadi jembatan untuk penghubung atau mediator atau antara pihak zending dengan pihak sisi mangaraja yang ke-12. Dari melalui peran Raja Pontos Tobing dalam membantu pekerjaan pekabaran Injil ini, ternyata melayani Tuhan itu bukan hanya ketika kita melihat jabatan gerejawi. Jemaat biasanya itu sekalipun mampu dan dapat mempengaruhi banyak hal dalam proses perjalanan pelayanan gereja di tengah-tengah proses perjalanannya. Maka untuk itu, sebagai calon-calon pelayan di gereja, kita harus terbuka terhadap banyak aspek yang mungkin dapat untuk membantu kita dalam proses pelayanan nantinya. Baru kesimpulan, yang pertama, dari pemaparan di atas, penyeminar dapat menyimpulkan bahwa yang pertama itu adalah Raja Pontos Tobing lahir tahun 1835 di Sydney Huta, Sumur, anak dari Opus Sotarogal dan Ibu Bursi Tompul. Ia dikenal seorang pemberani, cerdas, dan bijaksana serta hati-hatinya. Baru yang kedua, Raja Pontos Tobing adalah tokoh besar dan penting, bukan hanya bagi keluarga dan keturunannya, melainkan juga bagi masyarakat dan gereja. Ia seorang Raja Batak yang memiliki otoritas dan wibawa turut berperan dan pengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan Kekristenan. Baru yang ketiga,
Pada masa kepemimpinannya, ia juga bertemu dengan banyak misionaris, khususnya Nomensen yang menjadi partner dalam perkabaran Injil di Tanah Batak, khususnya di Silindung. Baru yang keempat, Raja Pontos Niloban Tobing juga berperan aktif mendorong rakyat agar menerima Injil Kristus dan mengibahkan tanahnya demi keperluan pembangunan gereja dan perumahan bagi penginjil serta guna untuk membangun rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada Bapak dosen kami. Oke, baik. Terima kasih kepada Dian. Kita akan menerima masukan juga dari Rocky supaya seminar ini ditanggapi dengan tanggapan itu nanti dia akan menghadiri seminar ini. Silakan. Ya, mungkin Pak, setelah saya melihat atau membaca seminar dengan Saudara Dian, mungkin sejauh ini saya cukup memahami Pak, karena bersangkut paut juga dengan sangkut pautnya dengan seminar saya tentang membahas Nomensen itu Pak. Jadi saya agak bisalah sedikit memahami seminar Saudara Dian Pak. Seperti itu Pak. Mungkin yang sedikit saya, kalau dari penulisan mungkin Bapak sudah mengetahui tentang daftar isi Saudara Dian kosong ya Pak. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Saya akan memberikan catatan Saudara Dian. Ini judulnya adalah Kiprah Raja Pontos Niloban Tobing, suatu tinjauan historis praktis tentang Raja Pontos Tobing dalam perubahan kekristenan di Tanah Batak dan relevansinya bagi gereja masa kini. Lalu ada judul, seharusnya di sini judul yang ini dimasukkan lagi dia ke sini. Ya, kalau ada kata pengantar, tapi kalau tulis kata pengantar, tapi tidak ada isinya. Tidak ada kata pengantar. Lalu pendahuluan berisi latar belakang. Di latar belakang itu selalu harus ada kaitannya dengan kiprah daripada Raja Pontos Tobing. Artinya kalau dalam terbang ini begini, apa yang mendasari kita menulis judul ini? Misalnya begini, saya sangat tertarik dengan kiprah daripada Raja Pontos Niloban Tobing, karena kiprahnya bla 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 bla. Dan kiprah ini sangat relevan untuk dilakukan pada gereja masa kini. Tetapi melihat kenyataan gereja masa kini jauh dari apa yang disebut dengan kiprah Raja Pontos Tobing di atas. Oleh karena itu saya tertarik menulis kiprah Raja Pontos Tobing ini supaya menjadi proyeksi pelayanan gereja ke masa depan. Karena itu saya menulis dengan judul itu. Jadi di sini sebenarnya latar belakang ini adalah bercerita tentang alasan mengapa kita menulis, why. Itu di sini sebenarnya. Jadi jangan ini alat tulisan tersana. Nah, kemudian ini muncul lagi definisi yang tidak perlu, Rasul Batak. Rasul Batak itu kan Indonesia, bukan Raja Pontos Tobing. Dan Rasul Batak ini pun nggak tahu kita siapa yang menetapkan itu. Memang Rasul Batak siapa yang menetapkan, kapan ditetapkan nggak tahu kita. Ini masih perdebatan. Tapi catatan kaki nomor 7 yang menyebut Rasul Batak itu di sini kemudian catatan kaki itu JLCH Abinenu. Di judul garis besar hukum gereja. Apa mungkin JLCH Abinenu menulis
Rasul Batak dalam garis-garis besar hukum gereja? Itu suatu pertanyaan. Ini periksa nanti. Ini tidak mungkin terjadi. Lalu identifikasi masalah, pentingnya melihat bagaimana risiko. Lalu rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Jadi tidak dimulai dengan untuk. Untuk itu tujuan. Kata-kata dari tujuan. Satu, untuk. Dua, untuk. Tiga, untuk. Itu tujuan. Nah, kalau rumusan masalah itu pertanyaan penelitian. Apa kiprah Raja Pontius Limbenturing? Apa peran Raja Pontius Limbenturing? Apa relevansi kiprah Raja Pontius Limbenturing untuk kekristenan masa kini? Ada 3 pertanyaan misalnya. Inilah kau bahas, pertanyaan yang 3 inilah kau bahas dalam pembahasan. Maka kalau ini pertanyaan apa kiprah Raja Pontius Limbenturing, di sini langsung 21 kiprah Raja Pontius Limbenturing. Itu bahasa pertama. Nah, kalau kau buat nanti misalnya 21.1 kilas sekilas tentang Limbenturing, silakan. Lalu nanti status dan fungsi sebagai raja silakan. Lalu peran Limbenturing dalam penyebar agama Kristen, ini sudah kalau nanti pertanyaannya seperti ini. Pertanyaan yang kedua misalnya apa peran Raja Pontius Limbenturing, itu sudah menjadi 2.2. Ini 2.2. Peran Raja Limbenturing dalam penyebaran kekristenan. Nah, teruslah ini buatlah perannya. Lalu apa peran dia? Lalu kiprah Raja Limbenturing. Tadi ini pindahkan dia ke atas, ke 2.1 tadi. Nah, lalu 2.3, ya, 2.3 relevansi kiprah Raja Pontius Limbenturing bagi gereja masa kini. Itu isinya, baru kesimpulan. Nah, itu cara menulis yang sistematis. Nah, sekarang kita bicara soal isi. Nah, kalau yang dibahas adalah kiprah dari Raja Pontius Limbenturing, suatu tinjauan historis praktis tentang peranan Raja Limbenturing dalam penyebaran agama Kristenan, maka dalam pembahasan ini kita ketika kau membaca kiprah Raja Pontius Limbenturing, yang dia kerjakan itu apa? Oke, yang dikerjakannya itu ini. Ada sebagai fungsinya sebagai raja, ya, dia mengerjakan mendamaikan, menegakkan hukum, lalu menjaga ini. Baru kiprah selanjutnya tadi ini pindahkan ke atas, ini kiprahnya. Seakan-akan merupakan pemerintahan, merupakan partner, Raja Pontius tidak meneruskan tradisi raja-raja. Lalu itulah kiprahnya. Lalu kalau itu kiprahnya, itu sebagai raja, lalu perannya apa? Jadi kau bahas di sini perannya. Peran Raja Pontius dalam menyebarkan agama Kristen. Apakah peran ini berkaitan dengan fungsinya sebagai raja ini? Nah, ternyata dalam pembahasan peran Raja Limbenturing ini kan apa hubungannya dengan status raja? Tidak ada hubungannya dengan status raja. Dia mendamaikan, dia menegakkan hukum, dia membantu orang susah dan sebagainya. Di sini dia tidak melakukan itu. Nah, apa yang dikerjakannya di sini nggak tahu kita. Nah, makanya sebut nanti apa-apa saja peran Raja Pontius Limbenturing dalam menyebarkan agama kekristenan. Apa? Ini tidak ada. Misalnya satu, membantu memensen, misalnya menjalankan tugasnya, atau membantu memensen mendirikan
gereja. Dua, membantu mention, mendirikan rumah sakit. Contoh apa saja, apa yang menjadi peran dia, atau membantu mention menyebarkan Injil ke desa-desa, atau membantu mention, terserah apa yang menjadi peran dia. Nah ini membantu mention menghibahkan tanah untuk membangun gereja, kan itu kan? Ini yang kau tulis 1, 2, 3, apa yang menjadi kiprah atau peran dia dalam rangka penyebaran agama Kristen. Ini tidak ada. Kita sudah tidak terang. Lalu relevansinya bagaimana? Kalau tadi relevansi, misalnya siapa tadi si Raja Pontius itu membantu memberikan lahan untuk membangun gereja di Kerajaan Karutung. Nah, relevansinya di sini harus tampil. Relevansinya di sini. Relevansi. Pertama, relevansi 2, 3, 1. Membantu memberikan lahan gereja. Sebagai orang Kristen kita saat ini, harusnya kita sama seperti Raja Pontius Tobing, mau memberi tanah kita dijadikan menjadi rumah Tuhan, gedung gereja. Itu berarti ada relevansi antara kiprah dengan relevansi pada gereja masa kini. Nah, kalau tidak ada relevansinya, apa yang mau kita relevansikan? Apa yang dilakukan Raja Pontius Tobing? Lalu itulah kita sarankan kepada umat Kristen saat ini. Jadi sinkron dia. Kalau tidak sinkron, apa yang direlevansikan? Nah, jadi harus sinkron relevansi dengan peran atau kiprah. Lalu kesimpulan itu bukan ringkasan, tapi kesimpulan itu adalah sebuah jawaban singkat terhadap pertanyaan yang ketiga tadi. Apa kiprahnya, apa perannya, apa relevansinya? Setelah saya lakukan pendalaman terhadap kiprah dan peran dan relevansi Raja Pontius Tobing, maka ternyata Raja Lumbat Tobing itu menginspirasi umat Kristen saat ini untuk mampu memberi lahannya untuk rumah ibadah, memberi dirinya untuk melayani firman Tuhan, memberi banyak macam. Itu kesimpulan. Jadi bukan lagi seperti ini. Ini namanya ringkasan, kutip lagi dari apa yang tulis di atas. Ya, ini diperbaiki juga. Saya belum nilai ini. Besok kirimkan perbaikannya kepada saya sampai jam 12 siang. Lalu setelah itu saya nilai. Dan final besok akan saya kirimkan nilai. Ada pertanyaan sampai di sini dia sebelum saya tutup. Masih bisa dengar Dian? Masih bisa, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini sudah saya kirimkan perbaikannya. Silakan baca. Oh iya, Pak. Sedikit, Pak. Dari paper itu kan, Pak. Mungkin saya tinggal hanya menambah kata pengantarnya aja, Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi. Itu tadi, Pak. Ya, banyak sekali yang saya coret-coret tadi. Perbaikilah sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Bukan hanya menambah kata pengantar saja, banyak sekali yang saya sampaikan. Berarti kau tidak dengar apa yang saya sampaikan tadi? Dengar, Pak, udah. Nah itu, kerjakanlah itu apa yang saya sampaikan tadi. Nah kalau sudah dikerjakan, perbaiki, kirimkan besok kepada saya, lalu saya nilai. Oke, demikian. Ada lagi pertanyaan dari Dian atau Rocky? Besok Pak Kap, jam berapa dikumpul perbaikan, Pak? Jam 12. Oke, baik. Oke, baik. Kalau tidak ada dari Rocky, pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Rocky? Baik, kalau tidak ada, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita dalam semester pendek ini. Semoga hasil yang akan kalian terima
boleh menolong kalian untuk melanjutkan studi di STT, dan apa yang kita perbincangkan selama 2 bulan ini menolong kalian untuk memahami seminar sejarah gereja. Jika ada perkataan saya selama perkuliahan kita berlangsung, mohon maaf. Semoga Tuhan memberkati suara dan memberkati orang tua kita, sehingga mereka dapat memberikan uang kuliah, mendukung kita dalam doa, sehingga perkuliahan berlanjut dan boleh menyelesaikan skripsi dengan baik. Oke, demikian dari saya. Sebelum kita menutup, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, perkuliahan ini telah berakhir. Tuhan berkati Dian dan Rocky dalam menyelesaikan perbaikannya, sehingga akan terjadi penyelesaian yang baik dan penilaian yang baik bagi mereka. Tuhan berkati untuk melanjutkan studi, bahkan memberkati orang tua mereka, sehingga mereka dapat membiayai kedua dalam penyelesaian studi ini. Terpuji engkau Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat sore ya semua ya. Sorry, Pak.